Episode ke-224. Tidak lama kemudian, beberapa ahli mengangkat jasad dewa yang telah hancur berkeping-keping. Sisa kekuatan ilahinya masih memenuhi udara, tetapi tubuh itu sudah tidak mungkin disatukan kembali. Hanya kepalanya yang masih utuh sehingga wajahnya masih dapat dikenali. Itu dewa yang pernah kuhadapi. Dia mengaku berasal dari surga tinggi, ujar pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kekuatannya luar biasa. Saat bertarung dengannya, aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku hanya untuk memaksanya mundur. Meski begitu, aku tetap dibuat lumpuh. Pertarungan itu hampir merenggut nyawanya. Tubuhnya hancur sehingga ia memilih mengasingkan diri bersama istrinya di tepi danau darah. Seandainya Kinmu tidak menemukannya, mungkin ia telah lenyap dari dunia. Kinmu menatap kepala dewa itu dengan saksama. Ada sesuatu yang terasa sangat familiar. Wajah dewa itu tampak sempurna, seolah dipahat dari batu giok terbaik. Meskipun telah mati, tidak ada sedikit pun cacat pada wajahnya. Ia terlihat muda dan tampan, membuat usia aslinya mustahil ditebak. Tunggu, wajah ini, ekspresi Kinmu berubah. Dewa itu sangat mirip dengan Chu Xinghua. Bukan hanya parasnya, tetapi juga auranya. Keduanya sama-sama memiliki kesempurnaan yang hampir tidak menyerupai manusia. Seakan-akan merupakan ukiran batu giok yang hidup. Mungkinkah dia adalah Jade Saffron, guru Chu Xinghua? Kinmu terkejut. Jika dugaan itu benar, berarti Jade Saffron telah tewas ditembak meriam Kaisar Yan Feng. Namun ia memilih diam. Jade Saffron memang dalang di balik bencana yang menimpa Kekaisaran Perdamaian Abadi sehingga kematiannya pantas diterima. Akan tetapi, bila Kaisar Yan Feng mengetahui hubungan Jade Saffron dengan Chu Xinghua, besar kemungkinan Chu Xinghua juga akan dibunuh demi mencegah ancaman di masa depan. Karena menghargai Chu Xinghua, Kinmu memutuskan menyimpan rahasia itu. Saat itu Kaisar Yan Feng berkata, Menteri Qin telah berjasa menempa Sunshot Divine Cannon. Sebagai hadiah, kepala dewa ini akan kuberikan kepadamu. Tidak, Yang Mulia. Raut wajah Kaisar Yan Feng sedikit berubah. Kinmu segera menambahkan sambil tersenyum. Saya tidak berjasa dalam membunuh dewa ini. Yang Mulialah yang menembakkan meriam dengan menghabiskan begitu banyak batu roh. Trofi ini lebih pantas disimpan di perbendaharaan kekaisaran. Jawaban itu membuat Kaisar Yan Feng kembali tersenyum. Kau memang melihat kepentingan yang lebih besar. Kalau begitu, kepala ini akan menjadi milik negara. Lalu ia menambahkan sambil tertawa, sedangkan jasa pembuatan Sunshot Divine Cannon milikmu akan kusumbangkan juga kepada kas kekaisaran. Wajah Kinmu langsung menghitam. Kaisar Yan Feng tertawa puas, tetapi tak lama kemudian senyumnya memudar ketika mengingat biaya mengoperasikan meriam itu. Untuk mempertahankannya tetap melayang di udara selama pertempuran saja sudah menghabiskan batu roh dalam jumlah yang mengerikan. Meski pengajar kekaisaran dan Ling Yushu telah membawa banyak harta rampasan dari barbarian di Empire dan Wolf Store Country, Sunshot Divine Cannon tetap menjadi jurang tanpa dasar yang terus menelan kekayaan kekaisaran. Kaisar Yan Feng menatap langit. Hari ini adalah pertama kalinya Kekaisaran Perdamaian Abadi membunuh seorang dewa. Mulai sekarang akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Rakyatku bukan mangsa para dewa, dan aku bukan penguasa pengecut yang akan tunduk kepada mereka. Ia kemudian memerintahkan seluruh pasukan kembali ke ibu kota. Saat Sunshot Divine Cannon mulai berbalik arah, Kinmu maju memberi hormat. Yang Mulia, saya masih memiliki beberapa urusan di sini. Mohon izinkan saya tinggal lebih lama. Kau ingin menemui para ahli yang bertarung melawan para dewa itu? Tanya Kaisar Yan Feng. Mereka semua adalah tetua saya. Kaisar Yan Feng tersenyum tipis. Keluargamu benar-benar memiliki banyak tetua. Bisakah kau memperkenalkan mereka kepadaku? Kekaisaran membutuhkan orang-orang berbakat seperti mereka. Kinmu segera menunjuk Wang Muran. Sebagian dari mereka adalah tetua senior kami. Namun mereka tidak suka bertemu orang luar. Mungkin Yang Mulia bisa bertanya kepada pihak Little Jade. Kepitel, Wang Muran langsung menggeleng. Ketua kami juga tidak suka bertemu orang luar. Wajah Kaisar Yan Feng langsung menggelap. Pengajar kekaisaran segera mendekat dan berbisik, Yang Mulia.
Para tetua mereka bukan orang biasa. Ada kaisar manusia terdahulu dan para ahli misterius dari Great Ruins, juga para dewa tua dari Little Giant Capital. Mustahil menarik mereka ke istana. Kaisar Yan Feng terkejut. Ia mengetahui betapa tingginya kedudukan Little Giant Capital. Namun menurut pengajar kekaisaran, latar belakang Kinmu bahkan lebih mengerikan daripada itu. Dengan suara pelan Kaisar Yan Feng bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan kaisar manusia generasi sekarang?" Pengajar kekaisaran menggelang. Gelar itu tidak akan pernah menjadi milik yang mulia. Jantung Kaisar Yan Feng berdebar. Tatapannya kembali jatuh kepada Kinmu. Kinmu sekali lagi meminta izin. Dan kali ini Kaisar Yan Feng mengangguk. "Pergilah, urusanmu lebih penting." Kinmu melompat turun dari meriam. Wang Muran dan yang lain segera mengikutinya. Melihat mereka menjauh, Kaisar Yan Feng tiba-tiba berkata pelan kepada pengajar kekaisaran, "Aku sempat ingin membunuhnya." Pengajar kekaisaran tetap diam. Kepala kultus iblis surgawi sudah cukup membuatku waspada. Sekarang dia juga menjadi kaisar manusia. Setelah aku meninggal nanti, siapa yang bisa menandinginya? Putra-putriku tidak akan mampu. Ia menghela nafas panjang. Namun sekarang niat itu telah hilang. Ia menatap langit dengan mata tenang. Kita telah menghabiskan hidup untuk melakukan reformasi. Setiap hari rasanya seperti mengemudikan perahu kecil di tengah badai. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika kita mati sebelum tujuan kita tercapai? Ia memegang bahu pengajar kekaisaran. Yang kita butuhkan bukan hanya keberhasilan, tetapi juga penerus. Putra-putriku tidak mampu meneruskan cita-cita ini, tetapi Kinmu mampu. Karena itu aku tidak boleh membunuhnya. Pengajar kekaisaran memandang sahabat lamanya. Kau benar, dia memang memiliki kemampuan. Selama ini orang-orang hanya mengenalnya sebagai pemimpin reformasi. Tetapi tak seorang pun tahu bahwa di balik keteguhannya ia juga pernah merasa ragu dan hampir menyerah. Satu-satunya orang yang selalu mendukungnya adalah Kaisar Yan Feng. Mereka bukan sekadar penguasa dan menteri. Mereka adalah teman seperjuangan, teman Dao. Memiliki seorang teman Dao seperti itu sepanjang hidup sudah lebih dari cukup. Aku akan selalu berdiri di sisimu, ujar pengajar kekaisaran dengan tenang. Kinmu dan rombongan kembali ke istana yang dipenuhi ki dan energi spiritual. Sesampainya di sana, mereka melihat beberapa orang telah menunggu. Blaine segera menghampiri Kinmu, menggenggam tangannya, lalu berkata tegas, "Muer, ikut kami kembali ke Great Ruins sekarang juga." Jagal berdiri sambil menyarungkan pisaunya. "Buta, kau takut?" Blaine mendengus. "Aku sudah setengah masuk kubur. Apa yang harus kutakuti? Justru kaulah yang takut." Jagal langsung murka. "Kapan aku pernah takut?" Blaine mencibir. "Saat kau terpuruk dulu, kau bahkan harus merangkak di tanah. Mungkin aku buta, tetapi aku tahu seperti apa rasa takut di hatimu." Jagal mencabut pisaunya. "Dasar buta sialan, kau juga tidak lebih baik." Blaine menggenggam tongkatnya erat. Aura membunuh langsung memenuhi ruangan. Kinmu buru-buru berdiri di antara mereka agar pertengkaran itu tidak berubah menjadi perkelahian. Kepala desa yang sedang bersandar hanya menghela napas. "Cukup, kalian berdua selalu bertengkar tanpa menyelesaikan apapun." Ia lalu menoleh kepada Miut. "Bisu, bagaimana menurutmu?" Miut mengisap pipa tembakonya, mengembuskan asap perlahan, lalu mengucapkan beberapa patah kata yang tidak dipahami siapapun. Namun kepala desa justru mengangguk. Masuk akal. Di sudut lain, Hermit King Yu memanggil Wang Muran dan murid-muridnya. "Mengapa mereka bertengkar?" tanya Mo King Dai. Hermit King Yu menjawab pelan, "Karena Jet Sovereign tewas di tangan Kaisar Yan Feng." "Memangnya apa masalahnya? Kalau Jet Sovereign dibunuh oleh Little Giant Capital atau Kaisar Manusia terdahulu, paling-paling hanya akan terjadi permusuhan dengan surga tinggi. Tetapi sekarang yang membunuhnya adalah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Artinya, seluruh kekaisaran akan menjadi sasaran balas dendam." Ia melanjutkan, "Blaine ingin membawa Kinmu kembali ke Great Ruins agar tidak ikut terseret bencana. Sementara Hefnaf ingin tetap tinggal dan menghadapi apapun yang akan datang."
Karena itulah mereka terus bertengkar. Kepala desa kembali berbicara. Kita semua sudah tua. Kita tidak mungkin melindungi Muar seumur hidup. Pada akhirnya, generasi muda harus menentukan jalannya sendiri. Namun Blaine tetap bersikeras. Aku tetap akan membawa Muar pulang. Aku akan mencarikannya istri agar dia hidup tenang dan punya keluarga. Mengapa kalian ingin memaksanya menempuh jalan yang bahkan hampir membunuh kalian semua? Lihat keadaan kalian. Ada yang kehilangan kaki, ada yang kehilangan tubuh bagian bawah. Kalau Muar terus mengikuti jejak kalian, nanti yang tersisa darinya mungkin hanya kepala. Ia menarik tangan Kinmu sekali lagi. Muar, ikut aku pulang ke Great Ruins.